warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahmat Jatmiko, channelnya Sobat Kimia. Pada materi hari ini Pak Jatmiko akan membahas kurva titrasi asam basa. Nah, di sini sudah ada dua kurva yang akan Pak Jatmiko bahas. Nah, nanti untuk selanjutnya akan ada dua kurva lagi. Namun sebelum Pak Jatmiko membahas kurva ini, tolong jangan lupa di like, kemudian di subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng supaya kalian bisa menerima notifikasi dari channel Rahmat Jatmiko. Untuk selanjutnya di sini ada kurva titrasi asam basa. Nah, yang pertama adalah kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat dengan basa kuat. Kemudian yang kedua adalah titrasi antara basa kuat dengan asam kuat. Nah, bedanya di mana? Kalau di sini yang nomor pertama yang disebutkan terlebih dahulu adalah asam kuat. Kemudian yang kedua yang disebutkan terlebih dahulu adalah basa kuat. Artinya kalau yang disebutkan terlebih dahulu berarti asam kuat itulah yang akan dititrasi menggunakan basa kuat. Otomatis larutan yang belum diketahui konsentrasinya adalah asam kuat. Sedangkan yang kedua adalah titrasi basa kuat dengan asam kuat. Berarti larutan yang belum diketahui konsentrasinya adalah basa kuat yang nanti akan dititrasi dengan asam kuat. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Untuk sumbu X di sini ada volume NaOH 0,1 molar. Ini sebagai contoh ya. Kemudian yang sumbu Y adalah pH larutan HCl. Nah, yang sebelah kiri di sini belum diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang di sebelah bawah sumbu X sudah diketahui konsentrasinya. Berarti asam kuat dengan basa kuat. Berarti yang basa kuat harus diketahui konsentrasinya karena fungsinya sebagai titran. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi sumbu Y semakin ke atas, pH-nya semakin tinggi, pH 1, 2, 3 dan seterusnya 7, kemudian sampai 14. Nah, kalau di sini ada larutan HCl asam kuat, maka kita letakkan posisinya di sini. Nah, berarti dia pH 1 itu sebagai asam kuat. Ketika dititrasi dengan volume NaOH, nah semakin banyak volume yang digunakan, otomatis akan bereaksi, ya kan? Akan bereaksi. Jadi nanti akan menghasilkan garam, Na ketemu Cl menghasilkan NaCl dan air. Jadi grafiknya akan naik. Jadi sebelum dititrasi dengan NaOH itu pH awalnya 1, kemudian pH-nya naik karena bereaksi dengan basa, kemudian naik seterusnya. Nah, sampai pH di atas 7. Artinya yang lebih dominan nanti NaOH-nya. Jadi kalau dibuat titrasinya seperti itu. Nah, di sini akan mencapai titik ekuivalen pada pH 7. Jadi antara asam kuat dengan basa kuat, maka titik ekuivalennya adalah pH 7. Ya. Pada saat titik ekuivalen tercapai, semua larutan HCl habis bereaksi dengan larutan NaOH membentuk NaCl dan air. Ingat, NaCl adalah garam yang bersifat netral, maka tidak mengalami hidrolisis. Otomatis pH sama dengan berapa? 7. Maka titik ekuivalennya berada di pH 7. Nah, ini untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi grafiknya dari bawah. Kenapa? Karena larutan HCl termasuk asam kuat, jadi dari bawah. Yang belum diketahui adalah HCl yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah titrasi basa kuat dengan asam kuat. Maka otomatis grafiknya terbalik. Kalau asam kuat berarti dari bawah. Kalau basa kuat berarti grafiknya dimulai dari atas karena di sini larutannya adalah KOH. Yang belum diketahui konsentrasinya adalah KOH.
Maka grafiknya dari atas, nah dititrasi dengan HCl 0,1 molar. Jadi semakin volumenya bertambah, maka basa bereaksi otomatis pH-nya akan semakin turun. Nah, akan turun berarti ketika di bawah 7 ini yang dominan adalah HCl ya. Otomatis kalau ada basa kuat dengan asam kuat sama seperti yang pertama, maka titik ekuivalen berada di pH sama dengan 7. Karena KOH dengan HCl menghasilkan KCl, yaitu garam yang bersifat netral, maka titik ekuivalen berada di pH 7. Nah, sama seperti yang kiri, pada saat titik ekuivalen tercapai, semua larutan KOH habis bereaksi dengan larutan HCl membentuk KCl dan air. Nah, demikian untuk penjelasan kurva 1 dan kurva 2. Untuk selanjutnya kita bahas kurva yang ketiga dan yang keempat. Untuk selanjutnya kurva yang ketiga dan yang keempat, yaitu titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Yang keempat, basa lemah dengan asam kuat. Nah, untuk yang ketiga berarti larutan yang belum diketahui konsentrasinya adalah asam lemah. Sedangkan yang keempat, larutan yang belum diketahui konsentrasinya adalah basa lemah. Ia akan dititrasi menggunakan basa kuat dan menggunakan asam kuat. Kita bahas yang nomor 3 terlebih dahulu, titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Untuk asam lemah di sini menggunakan larutan CH3COH, asam astat, kemudian basa kuat menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, di sini kalau ada CH3COH, maka untuk pH-nya, pH awalnya berarti menjauhi 1. Menjauhi 1 berarti pH-nya di sekitar 3,5 atau sekitar 4. Kemudian setelah dititrasi dengan NaOH, maka perlahan akan naik. Nah, ketika di sini mencapai pH di atas 7, nah pH di atas 7 di kisaran 8, di sini ditemui titik ekuivalen. Jadi kalau ada asam lemah dengan basa kuat, yang menang yang kuat, maka titik ekuivalen akan berada di pH basa karena yang kuat adalah yang basa ya. Jadi akan semua larutan CH3COH habis bereaksi dengan NaOH membentuk garam CH3CONa dan H2O. Jadi akan tepat habis bereaksi pada pH di atas 7 atau pH basa. Jadi untuk mengingatnya, asam lemah dengan basa kuat, maka titik ekuivalen berada di pH basa atau di atas 7. Kalau yang pertama dan kedua tadi sama-sama kuat, maka titik ekuivalennya berada di pH netral atau berada di pH 7. Nah, untuk selanjutnya adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat. Nah, dimulai dari atas. Kalau di sini asam lemah dimulai dari bawah karena yang belum diketahui konsentrasinya adalah yang asam lemah. Sedangkan yang di sini basa lemah yang belum diketahui konsentrasi, maka grafiknya dimulai dari atas. Di sini yang dipakai adalah NH4OH, kemudian yang di sini yang dipakai adalah HCl 0,1 molar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, kemudian di sini ketika dititrasi dengan asam, maka pH-nya lambat laun akan turun. Nah, ketika berada di pH di bawah 7, jadi ketika berada di pH di bawah 7 atau di kisaran 4, maka disinilah tercapai titik ekuivalen, yaitu semua larutan NH4OH habis bereaksi dengan HCl membentuk NH4Cl dan H2O. Jadi membentuk NH4Cl dan H2O. Jadi basa lemah dengan asam kuat, titik ekuivalen berada di pH asam. Kemudian asam lemah dengan basa kuat, titik ekuivalen berada di pH basa karena yang kuat basa. Sedangkan untuk asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam kuat, maka titik ekuivalen berada di pH netral atau pH sama dengan 7.
Demikian pembahasan kurva titrasi asam basa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.